kosong dan untuk teman Saya Syafa Azhara dengan NIM belakang 080. Saya Putri Naila dengan NIM belakang 216. Jadi kita akan diskusi tentang bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang konsep iptek dalam Islam. Kenapa peradaban Islam itu pernah jaya? Lalu faktor apa yang membuat kemunduran dan bagaimana cara kita mengintegrasikan ilmu dengan iman? Langsung aja kita mulai. Untuk Naila, bisa ceritakan sebenarnya bagaimana Islam itu memandang ilmu pengetahuan? Jadi gini, dalam Islam menuntut ilmu itu bukan sekadar pilihan, melainkan itu sebuah kewajiban. Kita semua tahu wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Iqra, yang artinya bacalah. Ini bukan kebetulan. Allah memulai agama ini dengan perintah untuk membaca, untuk belajar, untuk menggunakan akal. Berarti dari awal itu Islam udah pro sains ya? Betul sekali. Bahkan dalam Al-Quran ada lebih dari 750 ayat yang mengajak kita untuk mengamati alam semesta, berpikir kritis, dan merenung ciptaan Allah. Konsep iptek dalam Islam itu luas banget, mencakup ilmu yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu bukan hanya soal dunia, tapi juga sarana untuk beribadah. Iya, dan yang penting Islam tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum secara kaku. Keduanya itu saling melengkapi. Jadi para ulama klasik seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, mereka adalah ilmuwan sekaligus orang yang sangat taat beragama. Jadi konsep integrasi antara iman dan ilmu itu bukan hal yang baru. Oh, jadi Islam dan sains itu teman lama ya. Jadi kita itu tahu bahwa peradaban Islam itu juga pernah mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Ya, betul banget. Di abad ke-8 sampai abad ke-13 sering disebut sebagai Golden Age of Islam. Masa keemasan peradaban Islam pada saat itu, kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Buku-buku diterjemahkan, perpustakaan dibangun, rumah sakit didirikan, dan umat Islam memimpin dalam astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan banyak hal lagi. Dan semua itu bisa terjadi karena adanya semangat mencari ilmu yang kuat, didukung oleh negara yang paling penting memotivasinya bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga untuk memahami kebesaran Allah. Itu yang membedakan. Tapi kenapa bisa mundur? Apa yang terjadi? Jadi ada banyak faktor. Yang pertama itu ada konflik internasional dan perpecahan politik di kalangan umat Islam. Kedua, serangan dari luar, invasi Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad beserta pusat-pusat ilmunya. Ketiga, dan ini yang paling sering terlupakan sih, mulai ada pemikiran bahwa belajar ilmu umum itu kurang penting dibanding ilmu agama secara sempit. Padahal itu pemahaman yang keliru. Betul, ketika umat Islam meninggalkan tradisi ijtihad dan berpikir kritis, sementara Eropa justru mengambil warisan ilmu dari dunia Islam dan mengembangkannya, disitulah terjadi pergeseran umat Islam yang tadinya guru perlahan menjadi murid. Berarti itu refleksi yang mendalam banget ya. Jadi kesimpulannya kemunduran itu bukan karena Islamnya, tapi karena umat Islam sendiri itu yang mulai menegakkan nilai-nilai Islam soal ilmu pengetahuan. Nah sekarang bagaimana kita sebagai generasi sekarang menyikapi ini? Nah, ini yang paling penting. Kita perlu konsep yang disebut integrasi impact dan impact, yaitu integrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Artinya, kita mengembangkan ilmu dan teknologi, tapi tidak pernah lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, contoh konkretnya itu ada banyak. Contoh
seorang dokter muslim yang menguasai ilmu kedokteran modern, tapi dalam praktiknya tetap menjunjung etika Islam, tidak merugikan pasien, berlaku adil, bekerja dengan niat ibadah, atau seseorang programmer yang menggunakan teknologinya untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk penipuan atau konten yang merusak. Jadi teknologi itu netral, yang menentukan apakah ia membawa kebaikan atau kerusakan adalah nilai yang dipegang oleh si penggunanya. Ya. Persis, dan Islam memberikan fondasi nilai yang sangat kuat untuk itu. Konsep ilmu yang bermanfaat dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya ilmu agama, tapi semua ilmu yang digunakan untuk kebaikan manusia dan makhluk Allah, bahkan merawat lingkungan pun bagian dari itu. Lalu arah pengembangan impact dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekedar kemajuan demi kemajuan atau keuntungan demi keuntungan. Teknologi AI misalnya, dalam pandangan Islam pengembangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, keadilan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keren banget. Jadi Islam memberikan kompas moral dalam pengembangan teknologi. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Pesan saya sederhana, jangan pernah merasa bahwa menjadi ilmuwan atau akademisi bertentangan dengan menjadi muslim yang baik. Justru sebaliknya, bentuk ilmu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Raihlah ilmu setinggi-tingginya dan niat yang benar. Saya juga ingin menambahkan, mari kita belajar dari sejarah peradaban Islam pernah berjaya karena umatnya tidak takut berpikir dan berinovasi. Tugas kita sekarang adalah menghidupkan kembali semangat itu. Dengan tetap berpegang pada iman dan nilai-nilai Islam, kita bisa. Terima kasih atas diskusi yang sangat insightful hari ini. Semoga pendengar semuanya mendapatkan manfaat dan inspirasi dari obrolan kita. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.